Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Matlaul Lu'lu'il Fatimah. Saya biasa dipanggil Ibu Lulu. Saya lahir di Banyumas pada tanggal 7 Februari 1998 dan pada saat ini saya berusia 26 tahun. Saya memiliki pengalaman sebagai guru bimbingan dan konseling. Untuk itu, sekarang saya juga akan mengampu di mata pelajaran yang sama, yakni bimbingan dan konseling. Saat ini saya berada di rumah saya di Setiabudi, Jakarta Selatan, dan cuaca di luar cukup cerah. Ya, mungkin ada sedikit suara-suara yang akan masuk di dalam video karena memang di depan rumah saya merupakan jalan utama begitu. Ya, dan pada saat ini saya ingin melamar di SMA IT Ar-Rahmah Cendekia dan posisi sebagai guru bimbingan dan konseling, di mana saya memiliki cukup banyak pengalaman yang berkaitan dengan konseling begitu. Sebelumnya saya merupakan guru bimbingan dan konseling juga di SMP Islam Andalusia Kebasen di Kabupaten Banyumas, dan di sana saya memiliki banyak pengalaman sebagai guru BK dalam mengatasi problematika yang dihadapi oleh siswa, ya, khususnya usia remaja begitu. Apalagi di SMP Islam Andalusia Kebasen, ya, sekolah saya yang sebelumnya itu merupakan boarding school. Jadi anak-anak atau siswa yang masuk di dalam sekolah tersebut merupakan santri juga begitu. Jadi memang cukup memberikan saya banyak pengalaman di mana saya akan berkoordinasi dengan banyak pihak dan lain-lain, dan sepertinya ini cukup sama begitu ya, kurang lebih dengan SMA IT Ar-Rahmah Cendekia yang mana merupakan boarding school juga. Nah, sebelumnya saya juga pernah magang di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Banyumas. Nah, di sana saya magang selama 3 bulan sembari menunggu waktu wisuda. Kemudian saya di sana cukup banyak mengikuti aktivitas penanganan problematika yang dihadapi oleh masyarakat di Kabupaten Banyumas. Nah, sebelumnya saya juga merupakan asisten pribadi salah satu dosen psikologi di UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, bersama dengan Ibu Eka Widyasari, merupakan dosen sekaligus psikolog begitu, dan saya cukup aktif mengikuti kegiatan beliau, di mana beliau ini sering membawakan materi presentasi mengenai konseling dan psikologi untuk ranah anak-anak, khususnya remaja SMP maupun SMA begitu. Nah, saya juga merupakan mahasiswa yang cukup aktif ya pada saat saya kuliah dengan mengikuti peer counselor, ya. Saya menangani berbagai permasalahan yang dihadapi oleh mahasiswa maupun usia siswa, dan selain itu saya juga pernah mengikuti diskusi terkait dengan konseling dan psikologi yang dilakukan oleh beberapa perguruan tinggi di Indonesia dan Malaysia begitu. Nah, untuk itu dengan pengalaman-pengalaman yang saya miliki, saya berharap dapat bergabung bersama di SMA IT Ar-Rahmah Cendekia. Baik, strategi guru bimbingan dan konseling dalam mengembangkan perencanaan karir peserta didik di sekolah. Dalam hal ini, sebagai guru BK bisa melakukan tes bakat minat. Ya, tes bakat minat yang bisa dilakukan salah satunya adalah menggunakan tes Riasek. Ya, ini digunakan supaya kita bisa mengetahui sebenarnya bakat minat siswa itu seperti apa dan bagaimana. Kalau semisal siswa ini memiliki keinginan, memiliki minat untuk ingin melanjutkan studi, berarti selanjutnya yang kita lakukan adalah memberikan arahan kepada siswa bagaimana mereka melakukan studi di tingkat lanjut, ya, termasuk
salah satunya adalah bagaimana cara memilih jurusan, bagaimana kita cara mendaftar di perguruan tinggi begitu. Kemudian selain itu juga apabila minat siswa itu untuk bekerja setelah SMA, maka sebisa mungkin kita berikan pengetahuan bagaimana persiapan di dunia kerja, bagaimana cara menulis CV, bagaimana cara kita wawancara, dan lain-lain. Apa yang kita tuju, kira-kira kita mau bekerja di perusahaan yang seperti apa, dan lain-lain, supaya anak-anak ini bisa terus mengembangkan karirnya di masa depan. Baik, selain dari tes riasek yang bisa dilakukan, kita bisa juga melakukan tes IQ, di mana ini bisa membantu bagaimana siswa itu menentukan karirnya di masa depan. Seperti itu. Karena di dalam tes IQ biasanya sudah tercantum bagaimana kecerdasannya, bakat minatnya di bagian apa, dan lain-lain, sampai pada hasil penentuan kira-kira anak ini, siswa ini cocok apabila mengambil jurusan tertentu, atau siswa ini cocok apabila berkarir di dunia tertentu begitu. Peran yang bisa dilakukan guru bimbingan konseling untuk mendukung program madrasah agar peserta didik banyak memiliki prestasi. Oke, sebenarnya antara guru bimbingan dan konseling dan madrasah itu seharusnya kita bekerja sama supaya bisa saling mendukung begitu. Baik guru bimbingan konseling mendukung program madrasah dan madrasah mendukung program dari bimbingan konseling, guna anak-anak ini bisa terus mengembangkan prestasi begitu ya. Satu, kita bisa memberikan motivasi. Kemudian yang kedua, berikan mereka istirahat yang cukup supaya mereka bisa kembali merefresh otak gitu. Selanjutnya adalah berikan mereka ruang untuk mengungkapkan bagaimana perasaannya, bagaimana kesulitannya. Itu juga antara guru BK dan madrasah itu dua-duanya harus berjalan beriringan, berdampingan. Ketika kebutuhan mereka sudah terpenuhi, maka mereka tentu bisa mengembangkan prestasi. Menurut saya perlu kelas 12 ini memiliki program khusus gitu ya, baik program khusus di ranah akademis maupun non akademis. Salah satunya di ranah non akademis adalah persiapan mereka menuju kemandirian, bagaimana bertanggung jawab dengan diri sendiri ya, bagaimana kita bersosialisasi di masyarakat nantinya. Dan menurut saya salah satu yang paling penting adalah bagaimana cara berteman dengan lawan jenis ya, supaya anak-anak itu tidak cenderung haus begitu. Karena zaman sekarang itu pergaulan sudah luar biasa, maka harus kita bentengi dari sedini mungkin dan ingatkan ketika sudah dewasa, sudah kelas 12 begitu. Nah, hal-hal ini itu perlu disampaikan kepada anak-anak di kelas 12 agar nantinya anak-anak kelas 12 ini telah siap menjadi pribadi yang dewasa. Ruangan BK menurut saya sangat perlu untuk diadakan, karena ini menunjang kinerja kita sebagai guru BK ya. Ruangan yang nyaman, yang cukup untuk kita berkomunikasi dengan siswa begitu. Dan apabila ternyata belum tersedia, maka menurut saya lakukan skala prioritas di ruangan BK. Kalau untuk guru sendiri, kita bisa fleksibel begitu ya, kita bisa mengikuti ruangan yang ada. Tetapi khusus untuk ruangan konseling itu memang menurut saya bagaimanapun bentuknya perlu untuk diadakan begitu, untuk menunjang privasi dan kenyamanan siswa dalam melakukan konseling
Apabila guru BK itu tidak diberikan jam tatap muka oleh sekolah secara khusus, menurut saya tetap perlu dilakukan tatap muka di kelas tersebut gitu ya. Nah, salah satu yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan absensi di kelas itu, sehingga kita bisa tetap melakukan tatap muka sekalipun tidak ada jam tatap muka. Ini dilakukan agar kami sebagai guru BK itu bisa mengenali siswa sekalipun dalam waktu yang terbatas. Kita bisa satu persatu memahami siswa sekalipun dalam waktu yang terbatas. Oke. Kemudian yang kedua, bisa berlanjut untuk adanya jam tatap muka sekalipun diberikan hanya dalam waktu yang terbatas. Seperti contoh, 1 minggu 1 kali diadakan 1 angkatan. Nah, konsepnya itu semacam seminar gitu. Nah, ini menurut saya tetap perlu karena melihat dari betapa pentingnya arahan BK ini diberikan kepada siswa. Mekanisme penanganan kasus yang terjadi di SMA IT Ar-Rahmah Cendekian dan peran guru BK, menurut saya semua itu perlu memiliki peran di sini. Ya, dari anak ini yang memiliki problematika, garda terdepan adalah wali kelas. Karena wali kelas ini berhubungan langsung dengan anak, juga berhubungan langsung dengan wali murid. Nah, kemudian ketika wali kelas ini memerlukan bantuan, maka bisa dilimpahkan ke guru BK atau bekerja sama dengan guru BK. Kemudian ketika guru BK ini memerlukan bantuan, maka anak akan masuk ke waka kesiswaan. Apabila terjadi pelanggaran aturan sekolah yang anak lakukan tanpa ada problem psikologis tertentu. Namun ketika terjadi anak ini memiliki problem psikologis tertentu, maka guru BK ini akan langsung melimpahkan ke psikolog. Nah, di sini saya harap adanya kerjasama antara pihak sekolah dengan psikolog supaya kita tidak terlambat dalam menangani problematika anak. Begitu. Pada soal studi kasus yang pertama, di mana seorang laki-laki merasa menyukai teman sekamarnya, ini ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, apabila ternyata seorang laki-laki ini itu hanya merasa menyukai saja dan dia masih pendam di dalam hati, masih bimbang, denial atas perasaannya, maka saya melakukan psychological first aid dalam rangka untuk mendalami, kemudian cognitive behavioral therapy dalam rangka untuk meluruskan perasaan si laki-laki ini. Barangkali dia hanya merasa berterima kasih tetapi tidak bisa mengungkapkan, akhirnya menyalahartikan itu sebagai perasaan suka. Dan ini masih di dalam lingkup konseling. Tetapi apabila dia sudah sering, hal yang kedua adalah dia sudah sering melakukan aktivitas bersama, bahkan sudah sampai melakukan kontak fisik dan bahkan sudah sampai mengungkapkan perasaannya, begitu, maka ini sebenarnya sudah tidak lagi masuk ke ranah konseling. Ini sudah ranahnya psikolog. Karena barangkali si anak ini sudah memerlukan terapi dari psikolog. Dalam studi kasus yang kedua yakni Hoso, seorang konselor guru BK ini memberikan arahan terkait dengan larangan mengambil barang milik orang lain tanpa izin, itu pasti. Kemudian berkaitan dengan tanggung jawab menjaga barang miliknya, barang bawaan miliknya.
Nah, kemudian perasaan empati juga di situ harus dibangun supaya dia tidak seenaknya mengambil milik orang lain. Nah, di sini tentu harus didukung dengan fasilitas yang memadai, misal ada loker sepatu setiap anak begitu, sehingga anak-anak tidak bisa mengambil milik orang lain. Atau adakan tas sepatu khusus sehingga anak-anak bisa menjaga sepatunya dan lingkungan tetap bersih. Begitu. Tetapi pasti sebagai guru BK kita memberikan layanan-layanan terkait dengan pemahaman sosial sehingga mereka tidak seenaknya mengambil barang milik orang lain. Baik, sekarang saya akan melakukan praktek microcounseling dengan tema adiksi game online. Baik, Adinda, boleh silakan duduk. Gimana Adinda, kabarnya sehat? Alhamdulillah. Gimana sejauh ini udah masuk di kelas berapa? 11 ya sekarang ya? Masuk kelas 11. Ada kendala nggak? Biasa aja. Oke. Kalau teman-teman? Oke, teman-teman oke. Ya, syukurlah. Kalau pembelajarannya gimana? Ada kesulitan nggak? Jadi kamu merasa kecanduan game online? Kalau dari pulang sekolah sampai malam tidur? Oh gitu ya, berarti memang hanya waktu ke kamar mandi sama makan aja ya yang benar-benar keluar kamar. Kamu jadi ngerasa sulit fokus belajar juga ya. Oke. Adinda, kalau dari cerita yang kamu sampaikan tadi memang ibu rasa kamu sudah cukup adiksi ya, kecanduan bermain game online. Nah, tapi bagus banget kamu mau datang ke guru BK, ke ibu. Kamu ingin belajar meningkat lagi, tapi kamu bingung ya caranya gimana. Oke. Kalau menurut kamu sendiri gimana? Sambil ibu catat ya. Sebenarnya bagus banget, kamu tadi udah paham nih, kamu beberapa hal nih kamu udah paham, kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begini gitu. Nah, mau nggak kamu kita jalanin misi? Jadi misinya tadi kamu sudah menyampaikan beberapa hal yang barangkali bisa mengurangi kamu kecanduan main HP nih, ya kan? Nah, kamu bisa melakukan ini tadi. Yang pertama, pulang sekolah buka buku dulu, gitu kan? Selesaiin PR dan persiapan buat besok. Kalau nomor 1 sudah, sekarang nomor 2 kamu ingin bantu-bantu ibu karena ingin bikin ibu sedih. Oke, itu bagus banget loh. Terus yang nomor 3, pingin bermain badminton. It's okay, nggak masalah. Oke, setelah itu nanti malamnya kamu baru bisa main HP 2 jam. Oke. Nah, misinya coba kamu melakukan ini selama 1 minggu. Ya, kamu coba melakukan ini 1 minggu, nanti kesini lagi ketemu sama ibu. Kalau kamu belum berhasil semua, nggak masalah kok. Ya, nanti kita coba cek lagi ya. Ini misi yang pertama, nanti ada misi selanjutnya. Gitu ya. Semangat ya Adinda, kamu udah bisa kok. Kamu udah bisa paham, kamu perlu bantuan, dan kamu udah bisa paham. Ini bukan opsi ibu, ini dari kamu sendiri, itu bagus banget. Gitu. Jadi tinggal melakukan, dan ini coba kita jalanin misi ini bareng-bareng ya. Oke, semangat, semoga pembelajaran kamu bisa naik lagi, terus game online-nya juga bisa semakin turun ya, karena kamu udah bisa paham dengan diri kamu sendiri. Oke, besok kalau ada kesulitan dan ada hal lain, kamu bisa datang lagi ke ibu. Kita terbuka dari BK buat kamu. Ya, sama-sama. Terima kasih kembali ya Dinda.